warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Melanie Malindo dari jurusan Administrasi Publik kelas 6 BAPU. Di sini saya akan mewawancarai salah satu pengusaha atau UMKM yang ada di Kota Serang, dan dosen saya bernama Pak Basrawi. Kali ini saya bertemu juga dengan pemilik dari salah satu kafe yang ada di Kota Serang, yaitu Double D. Halo Kak, boleh kenalan dulu? Halo semuanya, nama saya Jai, saya pemilik usaha dari Double D ini. Oke, baik Kak. Ada beberapa pertanyaan yang harus Kakak jawab juga nih ya mengenai kafe Kakak, yaitu ini merupakan usaha apa ya Kak, dan sejak kapan berdirinya, kemudian motivasi apa sehingga Kakak bisa membuat kafe ini? Pertamanya sih saya suka jualan, mulai dari tahun 2020 tepatnya saya jualan itu cuma online doang, jadi dari WhatsApp jualan mochi gitu. Terus akhirnya berani buka booth pertama, terus kayak banyaknya customer yang minta kayak Kak buat tempat nongkrong dong, sama kopi dong gitu, karena kayak kalau jajanan mochi gini kayak terlalu girly ya perempuan, jadi kayak mungkin mau pacaran gitu sama cowoknya, mungkin sambil mau kopi, jadi makanya kita buat ini untuk ya biar bisa nongkrong, bisa santai-santai. Biar ke anak muda banget ya. Iya. Baik. Kemudian pernah nggak sih kafe ini atau usaha kafe ini mengikuti program pelatihan UMKM yang dari pemerintah atau swasta? Pelatihan gitu. Untuk saat ini Belum ada ya? Iya, masih belajar sendiri aja. Kemudian apakah usaha kakak ini udah mandiri secara finansial dan operasionalnya, dan apa yang dilakukan supaya usaha ini tuh berkembang, dan apa aja hambatan-hambatannya? Untuk mandiri ya udah mandiri operasional dari modal kerja dan finansial dari pribadi. Terus untuk hambatan tentunya banyak, saya masih muda, masih banyak belajar juga. Salah satunya apa tuh, Kak? Tentang kayak banyak kompetitor, jadi kita harus terus buat yang terbaik lah untuk customer, dari bahan, kualitas, penjualan, servis, semuanya kita masih belajar, jadi kita kasih yang terbaik. Untuk apa lagi tadi? Dan apa yang dilakukan supaya usaha ini berkembang? Sebenarnya untuk berkembang tetap semangat ya, untuk maksudnya mengembangkan bisnis ini agar tidak mati. Soalnya ini salah satu impian juga membangun bisnis kopi dari awal, makanya ya harus termotivasi dengan semangat. Ya, siap. Kemudian kira-kira nih modal untuk membangun usaha ini dari mana modalnya dan gimana cara mengumpulkannya? Modelnya itu dari 2020 yang jualan kecil-kecilan. Berarti dari usaha aja gitu? Iya, usaha aja. Alhamdulillah terkumpul modalnya, akhirnya bisa membangun kafe ini. Kalau untuk mengumpulkan modalnya itu ada hambatannya nggak? Oh iya, tentu saja banyak hambatannya, cuma ya itu tetap semangat untuk mengejar impian bangun kafe ini, jadi tetap semangat, akhirnya berkumpul sedikit demi sedikit, masalah udah dilewatin, akhirnya berani buka kafe ini. Kemudian gimana nih caranya untuk memasarkan produk ini, dan apakah sudah memanfaatkan produk digital atau sosmed untuk penjualannya? Kalau untuk sosmed udah pasti kita Lewat Instagram. Instagramnya jangan lupa ya, cek Double D. Oke, ada akun lainnya? Akun lainnya ada juga Ayu Jajanin. Oke, Ayu Jajanin. Iya. Baik. Kemudian sejauh mana sih digitalisasi ini mengubah usaha kakak ini biar makin kenal banyak orang? Oh, sangat berpengaruh sih. Karena kalau tanpa sosial media, kayaknya kita bukan apa-apa sih sebenarnya, jujur aja sih. Soalnya sosial media yang membantu memperkembangkan bisnis kita. Jadi thank you untuk semua kalian yang udah support kita. Oke, lanjut. Kemudian apakah karyawan di sini udah mendapatkan pelatihan khusus Kak, atau emang otodidak atau awal itu diajarin dulu? Untuk karyawan di sini kita lebih mengambil yang fresh graduate untuk maksudnya ngasih pengalaman juga untuk yang baru-baru mau bergelut di dunia kopi, di dunia ya ini mochi dan segala macam dessert. Jadi kita ngambil jadi kita yang ngajarin mereka gitu, ngasih pengalaman. Berarti pure kakak yang ngajarin dulu ya? Kemudian kakak tahu gak sih kalau misalkan ada program pemerintah nih dalam membantu UMKM menuju kemandirian? Belum tahu ya. Mungkin nanti bisa cek-cek juga ya Kak. Iya. Oke, baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, strategi dan harapan apa aja nih Kak untuk menghadapi persaingan pasar? Kemudian target dari tahun pertama sampai tahun ketiga yang akan datang itu untuk mengembangkan usaha ini apa kita? Targetnya tentu mau membuat lebih besar ya bisnis ini.
Terus untuk apa tadi? Strategi dan harapan. Strateginya kita tetap menjaga kualitas. Kualitas nomor satu, servis, layanan semuanya tetap nomor satu. Terus harapannya kita semoga bisnis ini makin berkembang. Ya. Kemudian ada lagi nih ya Kak ya. Nah, kemudian apakah ada inovasi Kak secara produk dan juga layanan secara berkala? Ada inovasinya nggak? Ada perubahan nggak? Untuk inovasi kita selalu menghadirkan kayak riset-riset baru seperti ini. Produk baru kita bulan itu baru kita semingguan ini dan alhamdulillah itu memberikan penjualan yang bagus ya. Jadi kayak kita selalu kok membuat inovasi-inovasi baru. Baik. Selanjutnya bagaimana nih cara mengelola keberlanjutan usahanya biar bisa terus dalam jangka panjang, dan bahan-bahannya ini menggunakan bahan lokal apa enggak? Untuk bahan-bahan kita ambil bahan lokal ya, untuk membantu juga yang lainnya ya, lokal yang lainnya. Terus kalau pengelolaan kelanjutannya gimana caranya biar terus berkelola? Mungkin melalui penjualan yang konsisten mungkin ya di sosial media. Iya. Biar makin banyak yang kenal mungkin ya. Kemudian lanjutnya bagaimana nih usaha kakak biar beradaptasi terhadap perubahan kondisi ekonomi, sosial dan juga kritis seperti pandemi? Apakah terus berjalan walaupun nanti ada resiko atau pandemi lagi gitu? Atau bakalan offline atau online? Kalau mungkin terjadi pandemi lagi kita online ya. Mungkin kalau ada namanya itu pandemi ya itu ya. Soalnya kan nggak bisa kemana-mana, kita jadi online aja. Jadi ke online tapi tetap berjalan ya usahanya ya. Iya. Kalau untuk double deal ini udah dilegalkan belum Kak? Kayak udah daftar di FIB atau belum? Udah pasti udah dong, biar menjaga pengenalan ya produk kita. Biar kalian juga jajannya nggak khawatir gitu pakai bahan-bahan yang nggak halal. Udah pasti legal. Kalau untuk legal ini kira-kira mudah diakses atau sulit? Mudah ya? Mudah banget kan ya kalau misalkan untuk di aplikasinya gitu, aplikasi halal. Iya, mudah. Kemudian menurut kakak apa nih makna UMKM yang mandiri dan berdaya untuk konteks UMKM kakak sendiri di usaha kakak? Dalam konteks artinya yang mandiri dan juga berdaya. Jadi usaha kakak ini menurut kakak udah semandiri apa gitu sehingga bisa dibangun saya? Udah mandiri lah pastinya, karena ya itu juga utamanya mengejar cita-cita untuk buka ya, dan juga membuka lapangan kerja untuk yang tidak berpengalaman lah. Kemudian apakah kakak melakukan inovasi produk atau layanan secara berkala? Iya. Tadi iya ya. Iya. Melakukan secara berkala melalui produk-produk yang terbarunya kan ya. Iya. Untuk Double Dreamer sendiri itu sudah terlibat belum ya dalam komunitas UMKM, kooperasi atau yang lainnya, dan sejauh mana nih kolaborasi atau kemitraan bisa membantu dalam pengembangan usaha kakak? Ini udah ya, kita ikut komunitas UMKM dan sejauh ini ya untuk kayak info-info tentang itu, jadi kayak kita di kampus itu bazar atau apa, jadi mengikuti komunitas. Nah teman-teman, ini tadi salah satu wawancara ya, ada beberapa pertanyaan juga yang udah dijawab sama Kak Jai. Nah teman-teman jangan lupa ya datang ke atau main nongkrong ajak teman kalian atau keluarga ke salah satu UMKM sebagai pendukung UMKM yang ada di Kota Serang. Untuk lokasinya di mana Kak? Di depan Citra Land Puri. Nah kemudian banyak banget kan yang diskon-diskonnya juga dong. Oh iya pastinya. So teman-teman terima kasih Kak Jai udah berkenan untuk diajak wawancara oleh kami, oleh saya ya. Buat teman-teman jangan lupa nonton terus video aku dan dadah, assalamualaikum. Guys, ini tuh rasanya enak banget, pizzanya lembut, terus gurih, mozzarella-nya banyak, jangan lupa mampir, kamu cobain di Double D ya. Gitu.